Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Sifa dengan NIM 240987. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS untuk sistem pendukung keputusan. Yang pertama, soal SPK pertama, apa yang kalian ketahui tentang sistem pendukung keputusan? Jadi, sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem komputer yang membantu seorang mengambil keputusan dengan mengolah data dan memberikan rekomendasi terbaik berdasarkan kriteria tertentu agar keputusan lebih cepat, tepat, dan efektif. Lanjut, soal yang nomor 2 adalah buatkan tabel keputusan dengan pohon keputusan dari permasalahan berikut. Sebuah perusahaan akan memberikan penilaian kinerja karyawannya. Tentukan minimal 4 kategori dan atribut kriteria yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Pada bagian tabel keputusan terdapat beberapa kriteria penilaian, yaitu C1 kedisiplinan, C1 kehadiran, C2 kedisiplinan, C3 kerjasama, C4 target kerja, C5 produktivitas. Setelah itu terdapat tabel keputusan yang berisi beberapa kondisi penilaian, misalnya jika kehadiran baik, disiplin baik, kerjasama baik, dan target kerja tercapai, maka hasil keputusannya adalah sangat baik. Tabel keputusan ini digunakan untuk menentukan hasil akhir berdasarkan kombinasi dari awal beberapa kriteria yang sudah dibuat. Jadi, kehadiran baik, kedisiplinan baik, kerjasama baik, target kerja tercapai, keputusan sangat baik. Yang kedua, kehadiran baik, kedisiplinan cukup, kerjasama baik, target kerja tercapai, keputusan baik. Yang ketiga, kehadiran cukup, disiplin baik, kerjasama cukup, target kerja tidak tercapai, keputusan cukup. Yang keempat, kehadiran kurang, disiplin kurang, kerjasama kurang, target kerja tidak tercapai, keputusannya buruk. Yang kelima, kehadiran baik, disiplin cukup, kerjasama kurang, target kerja tercapai, keputusannya cukup. Selanjutnya untuk metode SAW. Pada metode SAW, langkah pertamanya adalah menentukan kriteria. Dalam file ini kriterianya adalah C1 harga tanah, C2 akses jalan, C3 kepadatan penduduk, C4 jarak ke pusat kota, C5 ketersediaan lahan. Jadi C1 cost, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, dan C5 benefit. Cost artinya semakin kecil nilainya semakin baik, contohnya harga tanah dan jarak ke pusat kota. Sedangkan benefit artinya semakin besar nilainya semakin baik, seperti akses jalan, kepadatan penduduk, dan ketersediaan lahan. Setelah menentukan kriteria, langkah berikut adalah menentukan bobot. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Pada metode SAW, total bobot harus bernilai 1 atau 100%. Setelah itu dibuat matriks alternatif, yaitu data nilai dari setiap alternatif A1 sampai A5. Langkah berikut adalah normalisasi matriks. Normalisasi matriks agar semua nilai memiliki skala yang sama. Untuk kriteria benefit, rumusnya adalah nilai normalisasi sama dengan nilai alternatif dibagi nilai maksimum. Sedangkan untuk kriteria cost, rumusnya adalah nilai normalisasi sama dengan nilai maksimum dibagi nilai alternatif. Kita contohkan yang C1 cost, berarti mencari nilai yang minimum kalau cost minimum. Min kalau yang kalau yang C2-nya adalah benefit, berarti mencari nilai maksimum. Sebentar.
Contoh pada C1 adalah cost, maka dihitung nilai terkecil. C2 benefit, dihitung nilai terbesar. Setelah normalisasi selesai, langkah berikutnya adalah menghitung nilai akhir atau ranking SAW. Normalisasi, jadi cara menghitungnya adalah normalisasi C1 dikali bobot C1 ditambah normalisasi C2 dikali bobot C2 ditambah normalisasi C3 dikali bobot C3 ditambah normalisasi C4 dikali bobot C4 ditambah normalisasi C5 dikali bobot C5. Jadi nilai V didapat dari hasil normalisasi yang dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, lalu semua dijumlahkan. Contoh untuk A1 sama dengan C1 dikali bobot C1 ditambah C2 dikali bobot C2 ditambah C3 dikali bobot C3 ditambah C4 dikali bobot C4 ditambah C5 dikali bobot C5. Setelah itu nilai V semua alternatif diperoleh, maka dilakukan ranking. Alternatif dengan nilai V terbesar menjadi alternatif terbaik pada ranking SAW di file di metode ini. Alternatif dengan nilai tertinggi adalah A4, sehingga A4 menjadi ranking pertama. Lanjut ke bagian WP, ke metode WP atau weight product. Metode WP berbeda dengan SAW. Kalau SAW menggunakan penjumlahan, maka WP menggunakan perkalian dan pangkat bobot. Pada bagian WP terdapat tabel kepentingan. Nilai kepentingan menunjukkan beberapa kepentingan suatu kriteria. Contoh, C1 sama dengan 3. Ini kepentingan. C2 sama dengan 4. C3 sama dengan 4. C3 sama dengan C4 sama dengan 3. C5 sama dengan 5. Totalnya 19. Setelah itu dihitung bobot kepentingan. Rumus bobot kepentingan adalah nilai kepentingan dibagi total kepentingan. Contoh untuk C1. 3 dibagi 19 sama dengan 0,159. Untuk C2 4 dibagi 19 sama dengan 0,211. Jadi bobot kepentingan berasal dari nilai kepentingan yang dibagi total keseluruhan kepentingan. Setelah bobot kepentingan didapat, langkah berikutnya adalah menentukan pangkat. Pada metode WP, pangkat ditentukan berdasarkan jenis kriteria. Benefit sama dengan pangkatnya positif, kalau cost pangkatnya negatif. Jadi C1 adalah cost, maka pangkatnya negatif. C2 adalah benefit, maka pangkatnya positif. C3 adalah C1 negatif, C2 positif, C3 positif, C4 negatif, C5 positif. Contoh, C1 min 0,158, C2 0,211, C3 0,211, C4 min 0,158, C5 0 sama dengan 263. Setelah itu dihitung nilai S dan nilai S atau nilai vektor S. Rumus nilai S adalah S C1 dibagi pangkat C1 dikali C2 pangkat C2, C3 pangkat C3, C4 dipangkatkan C4, dan C5 pangkat C5. Jadi setiap nilai alternatif dipangkatkan dengan bobotnya, lalu semua hasil dikalikan. Setelah nilai S diperoleh, ini nilai S A1, A2, A3, A4, A5, dan selanjutnya nilai V. Nilai V sama dengan nilai S atau total semua nilai S. Jadi nilai V pada WP terdapat dari nilai S masing-masing alternatif dibagi jumlah seluruh nilai S. Alternatif nilai S terbesar menjadi ranking pertama pada hasil WP di file ini. Alternatif dengan nilai V terbesar adalah A4, ranking 1. Sehingga A4 menjadi alternatif terbaik berdasarkan metode WP. Selanjutnya untuk metode Topsis. Metode Topsis adalah
metode pengambilan keputusan yang memilih alternatif terbaik berdasarkan jarak dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Konsepnya adalah alternatif terbaik adalah alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Pada metode Topsis, kriteria yang digunakan masih sama, yaitu C1 harga tanah, C2 akses jalan, C3 kepadatan penduduk, C4 jarak ke pusat kota, dan C5 ketersediaan lahan. Jenis kriterianya adalah masih sama, C1 cost, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, dan C5 benefit. Langkah pertama dalam metode Topsis adalah menghitung nilai pembagi. Rumus pembagi adalah akar dari jumlah kuadrat setiap nilai dari satu kolom, atau pembagi sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat ditambah A4 kuadrat ditambah A5 kuadrat. Contoh untuk C1 80 kuadrat ditambah 70 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 90 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Setelah pembagi didapat, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi. Rumus normalisasi Topsis adalah normalisasi sama dengan nilai alternatif atau nilai pembagi. Jadi setiap nilai alternatif dibagi dengan pembagi pada kriterianya. Setelah normalisasi, langkah berikut adalah membuat matriks ternormalisasi terbobot. Rumusnya adalah normalisasi terbobot sama dengan nilai normalisasi dikali bobot kepentingan. Jadi bobot kepentingan menggunakan nilai kepentingan seperti 3, 4, 4, 3, dan 5. Setelah itu ditentukan solusi ideal positif A+, dan solusi ideal A- atau A negatif. Jadi untuk kriteria benefit A+ nilai terbesar dan A- untuk nilai terkecil. Untuk kriteria cost A+ nilai terkecil dan A- untuk nilai terbesar. Jadi A+ setelah kondisi terbaik, sedangkan A- adalah kondisi terburuk. Setelah A+ dan A- didapat, langkah berikutnya adalah menghitung jarak setiap alternatif terhadap A+ dan A-. Namun jarak ke solusi ideal positif adalah D+ sama dengan akar nilai alternatif dikurang A+ akar kuadrat. Jika kriterianya lebih dari 1, maka semua selisih dikuadratkan, dijumlahkan, lalu diakarkan. Rumus jarak ke solusi ideal negatif adalah D- sama dengan akar kuadrat nilai alternatif dikurangi A- kuadrat. Setelah D+ dan D- diperoleh, langkah terakhir adalah menghitung nilai preferensi V. Nilai V sama dengan D- dibagi D+ ditambah D-. Artinya nilai V diperoleh dari jarak ke solusi ideal negatif dibagi total jarak ke solusi ideal positif dan negatif. Semakin besar nilai V, maka alternatif tersebut semakin baik. Pada hasil Topsis, alternatif dengan nilai V terbesar adalah A5, sehingga A5 menjadi alternatif terbaik berdasarkan metode Topsis. Jadi kesimpulan dari metode Topsis adalah kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan penjelasan dari ketiga metode dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki cara perhitungan yang berbeda. Metode SAW menggunakan normalisasi, pembobotan, lalu penjumlahan untuk mendapatkan nilai V. Metode WP menggunakan bobot kepentingan sebagai pangkat, lalu menghitung nilai S dan nilai V. Sedangkan metode Topsis menggunakan konsep solusi ideal positif dan negatif, kemudian menghitung jarak D+, D-, dan nilai preferensi V. Jadi ketiga metode ini sama-sama digunakan untuk membantu pengambilan keputusan agar hasilnya lebih objektif, jelas, dan berdasarkan perhitungan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.